Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aida. Saya dari Konsentrasi Public Relation. Saya di sini akan menjelaskan tentang hardware dan brainware. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hardware. Sistem komputer adalah suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang melakukan tugas tertentu atau menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang pertama, secara fisik, komputer terdiri dari beberapa komponen yang merupakan suatu sistem. Yang kedua, komponen komputer ini termasuk dalam kategori elemen perangkat keras atau hardware. Yang ketiga, berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi 5. Yang pertama, unit masukan. Yang kedua, unit pemrosesan. Yang ketiga, unit keluaran. Yang keempat, unit penyimpanan. Dan yang kelima, unit tambahan. Unit masukan atau input device. Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Input device atau unit masukan yang umumnya digunakan personal komputer atau PC adalah keyboard dan mouse, joystick, touch panel, dan mikrofon. Data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer dapat berbentuk signal input dan maintenance input. Berdasarkan sifatnya, peralatan input dapat digolongkan menjadi dua, yaitu peralatan input langsung, yaitu input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemroses, contohnya keyboard, mouse, touchscreen, lightpen, digital, grafis tablet, scanner. Dan yang kedua, peralatan input tidak langsung, input yang melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemroses, contohnya punched card, disket, hard disk. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan seperti menyimpan file dan membuka file. Mouse. Fungsi alat ini adalah untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Mouse terdiri dari 3 tombol. Umumnya hanya 2 tombol yang digunakan, yaitu tombol kiri dan tombol kanan. Saat ini mouse dilengkapi pula dengan tombol penggulung atau scroll, di mana letak tombol ini terletak di tengah. Touchpad. Unit masukan ini biasanya dapat kita temukan pada laptop dan netbook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Biasanya, unit ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse. Lightpen adalah pointer elektronik yang digunakan untuk modifikasi dan mendesain gambar dengan screen atau monitor. Joystick dan games pedal. Alat ini biasanya digunakan pada permainan komputer. Joystick biasanya berbentuk tongkat, sedangkan games pedal biasanya berbentuk kotak atau persegi, terbuat dari plastik, dilengkapi dengan tombol-tombol yang akan mengatur gerak suatu objek dalam komputer. Barcode. Fungsi alat ini adalah untuk membaca suatu kode yang berbentuk kotak-kotak atau garis-garis tebal vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka. Scanner adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Kamera digital dinamakan dengan kamera digital dengan kualitas gambar lebih bagus dan lebih baik dibandingkan dengan cara menyalin gambar yang menggunakan scanner. Ketajaman gambar dari kamera digital ini ditentukan oleh pikselnya. Mikrofon dan headphone berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer atau untuk mendengarkan suara. Graphics pad.
Teknologi komputer aided design dapat membuat rancangan bangunan, rumah, mesin mobil, dan pesawat dengan menggunakan graphics pads. Graphics pads ini merupakan input masukan untuk menggambarkan objek pada monitor. Proses di Fish atau unit pemrosesan ada power supply, kartu grafis, motherboard, RAM, prosesor. Power supply menyediakan arus listrik untuk berbagai peralatan CPU. Power supply mengkonversi listrik dan menyediakan aliran listrik tetap untuk digunakan komputer. RAM atau Random Access Memory. Memori atau RAM merupakan sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Kartu grafis. Kartu grafis atau kartu video adalah kartu ekspansi yang berfungsi untuk menciptakan dan menampilkan tampilan-tampilan di layar. Prosesor atau CPU adalah otak dari komputer. Prosesor adalah komponen yang mengeksekusi perhitungan kompleks yang memungkinkan komputer untuk bisa digunakan menjelajah internet, memutar lagu di iTunes, dan menjalankan sistem operasi Anda. Motherboard atau papan induk adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik saling terhubung. Pada motherboard inilah perangkat keras seperti hard disk, RAM, prosesor, kartu grafis, dan perangkat keras lain dihubungkan. Output device atau unit keluaran terbagi menjadi 3, yaitu monitor, printer, speaker. Monitor komputer adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa sinyal elektronik. Dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan. Printer merupakan sebuah perangkat keras yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi untuk menghasilkan cetakan baik berupa tulisan ataupun gambar dari komputer pada media kertas atau yang sejenisnya. Speaker adalah transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput. Backing storage atau unit penyimpanan ada hard disk. Peripheral atau unit tambahan itu ada 2, modem dan kartu suara. Yang selanjutnya yaitu brainware. Brainware adalah manusia yang terlibat dalam mengoperasikan serta mengatur sistem di dalam komputer. Diartikan juga sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan dan mengeksplorasi kemampuan dari hardware maupun software. Komponen brainware pada umumnya dibagi dalam bagian yang dapat menunjang adanya internal check yang memadai, yaitu yang pertama, operator komputer bertanggung jawab untuk mengolah data melalui sistem yang berhubungan dengan komputer. Operator harus mengikuti instruksi yang telah ditetapkan dalam runbook yang telah disusun oleh programmer. Di sini perlu adanya pembatasan agar operator tidak dapat memodifikasi program sebelum atau selama program itu berjalan. Yang kedua, teknisi adalah seorang yang bertanggung jawab untuk maintenance tentang segala jenis permasalahan komputer. Seorang teknisi harus mempunyai pengetahuan luas mengenai troubleshooting dan sebagainya. Yang ketiga, trainer adalah seorang brainware yang mempunyai pengetahuan yang lebih banyak dibanding yang lainnya, dan brainware ini bertanggung jawab untuk mendidik dan mengajar di bidangnya. Dan yang keempat ada konsultan, adalah orang yang bertanggung jawab layaknya seorang penasehat handal dalam bidangnya. Dan yang terakhir, project manager adalah orang yang bertanggung jawab sebagai pemimpin atau komando di suatu proyek tertentu, bisa disebut juga sebagai mandor. Nah, itu tadi adalah sedikit penjelasan tentang hardware dan brainware.
Sebelumnya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak mengenakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.